Wow, tidak disangka-sangka bro, ternyata sekarang Indonesia ada di peringkat ke-1, bukan lagi Asia, tetapi dunia. Siapa sangka, Indonesia berhasil mengalahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang dalam studi dunia terbaru dari Harvard University. Berdasarkan hasil Global Flourishing Study, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tingkat flourishing tertinggi di dunia. Flourishing berarti kesejahteraan hidup secara menyeluruh, bukan hanya soal uang, tetapi juga kebahagiaan, hubungan sosial, kesehatan mental, rasa syukur, hingga makna hidup. Indonesia mendapat nilai tertinggi karena masyarakatnya dinilai memiliki hubungan keluarga yang kuat, rasa kebersamaan yang tinggi, kehidupan sosial yang hangat, semangat gotong royong, dan nilai spiritual yang kuat. Di saat banyak negara maju mengalami kesepian dan tekanan hidup tinggi, masyarakat Indonesia justru dianggap lebih mampu menjalani hidup dengan penuh makna dan kebersamaan. Dan inilah 10 negara dengan tingkat flourishing tertinggi di dunia 2026. Indonesia berhasil menempati posisi pertama dunia dalam studi Global Flourishing Study GFS 2025-2026 yang dilakukan oleh Harvard University bersama Baylor University. Nomor kedua, Israel. Israel menjadi nomor 2 negara paling makmur di dunia, menurut studi terbaru dari Harvard University dan Baylor University. Solidaritas tinggi, terutama dalam situasi sulit. Nomor 3 Filipina. Philippines both negara nomor 3 flourishing di dunia. Mengapa Filipina bisa masuk 3 besar dunia? Masyarakat dikenal ceria dan mudah bahagia. Walaupun banyak tantangan ekonomi, masyarakat Filipina terkenal ramah, hangat, dan tetap menikmati hidup dengan penuh semangat. Hubungan keluarga sangat erat. Keluarga menjadi bagian penting dalam kehidupan. Nomor 4 Meksiko. Dalam hasil Global Flourishing Study 2025-2026 dari Harvard University dan Baylor University, Meksiko berhasil masuk peringkat 4 dunia dalam kategori flourishing atau kesejahteraan hidup menyeluruh. Mengapa Meksiko bisa berada di posisi tinggi? Dukungan komunitas kuat. Saat menghadapi kesulitan, masyarakat sering saling membantu dan mendukung satu sama lain. Poland, negara nomor 5, flourishing di dunia. Masyarakat Polandia masih menjaga hubungan keluarga dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menilai banyak warga Polandia memiliki keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi. Nomor 6, Nigeria. Apa yang membuat Nigeria masuk peringkat tinggi? Dalam studi Global Flourishing Study 2025-2026 yang dilakukan Harvard University dan Baylor University, penelitian menunjukkan masyarakat Nigeria memiliki ketahanan mental yang sangat kuat menghadapi tekanan ekonomi maupun sosial. Nomor 7, Mesir. Mesir adalah negara nomor 7 flourish di dunia. Mengapa Mesir bisa masuk 10 besar dunia? Dalam hasil Global Flourishing Study dari Harvard dan Baylor University, Mesir berhasil masuk posisi ke-7. Nomor 8, Tanzania. Tanzania negara nomor 8 flourishing di dunia. Mengapa Tanzania bisa masuk 10 besar dunia? Berdasarkan Global Flourishing Study, Tanzania berhasil masuk posisi ke-8. Nomor 9, Kenya. Mengapa Kenya bisa masuk 10 besar dunia? Dalam Global Flourishing Study, Kenya menempati posisi ke-9. Nomor 10, Argentina. Argentina tuat negara nomor 10 flourishing di dunia. Dalam hasil Global Flourishing Study dari Harvard dan Baylor, Argentina menempati posisi ke-10 dunia. Dan sekarang, mari kita jelaskan apa itu flourishing. Simak terus video ini. Flourishing adalah istilah yang dipakai dalam ilmu sosial untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang atau masyarakat hidup dengan baik secara menyeluruh, bukan cuma tidak sakit atau tidak miskin, tapi benar-benar berkembang dalam banyak aspek kehidupan. Dalam Global Flourishing Study, GFS, flourishing biasanya mencakup beberapa hal ini. Kilauan 1. Kebahagiaan, happiness. Seberapa sering seseorang merasa bahagia dalam hidupnya? Kilauan 2. Kesehatan fisik mental. Tubuh sehat, dan tidak mengalami stres atau tekanan berat berkepanjangan. Kilauan 3. Makna hidup, meaning a purpose. Merasa hidup punya tujuan, bukan sekadar menjalani hari. Kilauan 4. Hubungan sosial. Punya keluarga, teman, atau komunitas yang baik dan saling mendukung. Kilauan 5. Karakter moral. Seperti rasa syukur, kejujuran, kepedulian, dan sikap positif. Kilauan 6. Kondisi hidup sehari-hari. Termasuk rasa aman, pekerjaan, dan kepuasan hidup secara umum. Kenapa hasil flourishing bisa berbeda-beda tiap negara? Ada beberapa faktor besar yang memengaruhi. Kilauan 1. Budaya hidup. Negara yang kuat budaya keluarga, gotong royong, dan kebersamaan biasanya lebih tinggi dalam flourishing. Kilauan 2. Tekanan hidup stres.
Negara maju sering punya ekonomi bagus, tapi tingkat stres, kesepian, dan tekanan kerja bisa lebih tinggi. Kilauan 3. Koneksi sosial. Semakin banyak orang punya teman dekat dan hubungan hangat, semakin tinggi skor kesejahteraan hidupnya. Kilauan 4. Makna hidup. Orang yang merasa hidupnya punya tujuan biasanya lebih sehat secara mental, walaupun tidak kaya. Kilauan 5. Stabilitas hidup. Rasa aman, pekerjaan, dan rutinitas yang stabil juga membantu orang merasa lebih seimbang. Bedanya flourishing versus negara maju. Banyak orang salah paham, mengira negara ranking atas flourishing itu pasti negara paling kaya. Padahal tidak. Kilauan negara maju, GDP tinggi. Fokus, uang, teknologi, industri, ekonomi. Kilauan flourishing, kesejahteraan hidup. Fokus. Kebahagiaan wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Hubungan sosial jabat tangan. Makna hidup gelembung pikiran. Kesehatan mental. Rasa syukur orang dengan tangan terlipat. Tangan menunjuk kanan jadi negara bisa kaya, tapi belum tentu orangnya bahagia secara hidup. Globe Eropa Afrika kenapa negara berkembang bisa unggul? Ini yang menarik dari studi GFS. Kilauan 1. Hidup sosial masih aktif. Orang masih sering ngobrol, kumpul, dan saling bantu. Kilauan 2. Tidak terlalu individualis. Di banyak negara barat, orang cenderung hidup sendiri-sendiri. Kilauan 3. Nilai keluarga kuat. Keluarga masih jadi pusat kehidupan. Kilauan 4. Spiritual lebih tinggi. Banyak orang punya pegangan hidup dan rasa syukur.